to the glory of Allah. Halo guys yang budiman, selamat datang kembali di channel PW Studio. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan diberi kemudahan untuk meraih kesuksesan. Pada konten kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film horror thriller yang berjudul Curse of Blind Death. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah dan anaknya yang sedang hamil mencoba bertahan hidup dari kondisi bumi yang sudah hancur. Ketika itu, bumi sudah hancur karena ada pandemi yang hanya menyisakan beberapa populasi manusia saja. Bumi menjadi sangat berbahaya. Manusia saling serang satu sama lain demi bertahan hidup. Untuk mendapatkan perlindungan, banyak manusia yang mencoba kembali ke Tuhan mereka. Tidak terkecuali sekte yang menganggap iblis sebagai Tuhan mereka. Sialnya, ayah dan anak itu secara kebetulan ditolong oleh penganut sekte penyembah setan. Awalnya semua nampak baik kepada mereka. Namun di balik itu, ternyata mereka mengincar bayi yang ada di kandungan anak itu untuk digunakan sebagai persembahan. Ingin tahu kisah ayah dan anak ketika menyelamatkan diri dari iblis mengerikan itu? Simak terus ya konten ini hingga akhir. Tapi sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan buat kalian yang suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan pemberitahuan update terbaru konten-konten dari PW Studio. Dan juga jika kalian merasa terhibur dengan konten ini, like dan juga share ya ke teman dan saudara kalian, biar mereka juga ikut terhibur dengan konten ini. Baiklah, tanpa berlama lagi, mari bersiap, duduk yang manis, posisikan cemilanmu dan kita gaskan ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan sebuah ritual persembahan yang dilakukan oleh 5 orang pria anggota sekte sesat di zaman itu. Tuhan yang disembah oleh sekte itu sebenarnya adalah iblis berwujud kambing. Dalam ritual itu terdapat seorang ibu hamil yang diborgol dan sedang meronta kesakitan karena akan melahirkan. Kelima pria itulah yang nanti akan membantu proses persalinannya. Sesaat kemudian bayi itu lahir. Begitu bayinya lahir, ibunya langsung dibunuh dan bayi itu langsung dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Akan tetapi, sebelum mereka berhasil mempersembahkan bayinya, saat itu tiba-tiba warga mengepung sekte itu. Warga menangkap semua penganut sekte itu. Pimpinan dari warga itu melihat ada tanda melingkar di perut sang ibu. Itu menandakan jika dia dan anaknya sudah dikutuk, sehingga pemimpin warga itu akhirnya juga membunuh bayi itu. Singkat cerita, para penganut sekte sesat itu diadili. Karena kekafiran mereka dan kekejian mereka menumbalkan manusia, hukuman ini yang diberikan kepada mereka. Open your hearts, my brothers. Tak cukup dengan merusak mata mereka yang dibuat buta, akhirnya para penganut sekte sesat itu dibakar hidup-hidup. Dan dimulailah film Curse of Blind Death. Scene berikutnya mengambil tempat di sebuah hutan. Di sana, Michael dan anaknya Lily sedang berjalan menyusur hutan untuk menemukan pos terdepan untuk mencari perlindungan. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka makan malam dengan makanan kaleng seadanya. Kemudian mereka beristirahat. Tapi ketika mereka terbangun, mereka melihat segerombolan perampok sedang berada di sekitar mereka. Perampok-perampok itu mengambil apapun yang Michael miliki. Meski sudah dapatkan semua yang dimiliki oleh Michael, perampok itu tetap menganiaya Michael dan berusaha memperkosa Lily. Tiba-tiba ada 2 orang pria yang datang menyelamatkan Michael dan juga Lily. Kemudian ayah dan anak itu pun ikut bersama pria-pria yang telah menyelamatkan mereka. Adegan berikutnya mengambil tempat di markas pria-pria penolong tadi.
Di sana Lily terbaring dan sedang diobati oleh Lin. Sesaat setelahnya Lily bertemu dengan Ken yang mengajaknya untuk menemui ayahnya. Ketika Lily sudah bertemu ayahnya, Ken memberitahu jika malam nanti mereka berdua akan segera bertemu dengan Maestro. Maestro adalah sebutan untuk memimpin kelompok itu. Lily dan ayahnya merasa curiga dengan kelompok itu. Bagaimana tidak, semua orang mencoba bertahan hidup, namun kelompok itu berjanji memberi mereka perlindungan, air minum, dan juga makanan dengan cuma-cuma tanpa harus melakukan sesuatu. Lily dan ayahnya hanya perlu menetap di sana dan tidak diberi kewajiban apapun. Kecurigaan itu membuat mereka berdua berencana untuk pergi keesokan harinya, setelah energi mereka pulih. Singkat waktu, malam pun tiba. Akhirnya, Lily dan Michael dipertemukan dengan Maestro di ruang makan. Mereka duduk satu meja dengan Maestro. Di samping Maestro juga ada Lin. Dia adalah asisten Maestro yang sudah tidak memiliki lidah, sehingga dia tidak bisa bicara. Michael mencoba bertanya kepada Maestro tentang poster depan yang dia cari. Namun Maestro tidak menjawab dan justru membujuk Michael dan anaknya untuk tinggal. Dia mengatakan jika tempat itu adalah titik di mana peradaban baru manusia akan dimulai. Dan dia juga berkali-kali mengatakan jika Lily adalah sebuah harapan dari dunia baru. Ketika Michael dan Maestro sedang berdebat, tiba-tiba Michael dan Lily mendadak lemas dan pingsan. Just sit there. Ketika Michael terbangun, dia mendapati dirinya terborgol di sebuah ruangan. Di situ banyak potongan-potongan kaki dan tangan bergantungan juga berserakan di meja. Tak lama Maestro pun muncul. Dia terlibat adu mulut dengan Michael. Maestro mengatakan jika dia akan segera menghabisi Michael. Di sisi lain, Lily juga mulai tersadar. Dia mendapati ada seorang wanita hamil ada di sampingnya yang juga sedang diikat. Wanita hamil itu sedang mendapat perawatan dari Lin. Dengan penuh kepasrahan, wanita itu mengatakan kepada Lily jika dia akan mengorbankan bayinya. Dia merasa dia sudah mendapatkan perlindungan, sehingga ada harga yang harus dia bayar. Dan dia harus membayarnya dengan bayinya itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Bertepatan dengan gerhana bulan, sekte itu akan melakukan persembahan. Wanita hamil yang tadi nampak biasa saja sekarang terlihat seperti orang kesurupan, guys. Maestro pun membacakan ayat-ayat pemujaan dan memulai ritualnya. Tiba-tiba, sosok-sosok iblis itu pun muncul. Mereka bertiga berwujud mengerikan seperti zombie, guys. Lin pun membantu persalinan wanita itu. Dan tepat ketika gerhana bulan total, bayi itu lahir. Akan tetapi, bayi itu tidak menangis. Bayi itu mati dan ibunya pun pingsan. Melihat bayi persembahannya mati, iblis-iblis itu marah besar dan menghabisi semua orang di ruangan itu. Semuanya tampak kacau. Meski orang-orang di ruangan mencoba kabur, para iblis itu tetap bisa menghabisinya karena ruangan itu terkunci. Lin yang punya kunci ruangan itu mencoba kabur. Di sisi lain, Michael mencoba untuk kabur. Namun karena borgol dan rantai yang terlalu kuat, dia tidak bisa, guys. Namun tak kehabisan akal, dia melihat pisau di meja. Kemudian dia meraihnya. Dia bermaksud memotong jempolnya agar borgol itu bisa lepas. Begitu dia bisa bebas, si penjagal manusia itu tadi datang. Dan Michael berhasil mengalahkan pria penjagal itu. Kemudian dia bergegas mencari Lily. Di sisi lain, Lin yang mencoba kabur mendengar teriakan Lily. Hatinya tergerak untuk menyelamatkannya. Setelah Lin melepaskan borgol Lily, mereka pun bergegas mencari ayah Lily. Beralih di tempat pemujaan, di sana Maestro sedang berhadapan dengan iblis-iblis yang sangat marah itu. Dia mencoba meminta pengampunan, tapi ini yang dia dapat. To the glory of Allah. Tak berapa lama Michael datang ke tempat pemujaan itu. Namun dia tidak menemukan Lily di sana, sehingga dia kembali kabur karena iblis-iblis itu berusaha mengejarnya. Dalam pelariannya dia bertemu dengan Kane.
Dia menanyakan kepada Ken tentang iblis-iblis itu, dan Ken pun menjelaskan semuanya. Ternyata iblis-iblis itu tak punya penglihatan yang cukup baik, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan telinga mereka. Michael memaksa Ken untuk membawanya menemukan Lily, tapi karena keributan dari perdebatan mereka itu, salah satu iblis itu datang mendekat. Di sisi lain, ketika Lynn dan Lily sedang mencari, iblis-iblis itu tiba-tiba mendekat ke mereka. Lynn melarikan diri. Beruntung dia bertemu dengan Michael juga Kane. Lynn mengajak mereka berdua pergi, namun Michael bersikeras untuk menyelamatkan Lily. Dan Kane, dia yang sejak awal sudah kabur, akhirnya melarikan diri juga. Tapi di sisi lain, iblis-iblis itu sedang menandai Lily. Mereka akan memberikan tanda lingkaran ke perut ibu hamil yang bayinya akan jadi persembahan mereka. Tak berapa lama, Michael datang dan menyerang iblis itu. Dia berhasil menusuk dan menjatuhkan satu iblis. Dan dengan sigap, Lynn membakar sebuah kain dan melemparkan ke arah iblis yang tumbang tadi. Dan tanpa diduga guys, ternyata jika satu iblis kesakitan, yang lain pun akan merasakan. Mereka pun bergegas kabur dari tempat itu. Tapi ketika mereka membuka gerbang, sekarang hanya tersisa Lily dan Lynn. Mereka pun harus berlari menjauh dari markas itu meski Lily sedang dalam keadaan hamil. Karena ternyata iblis-iblis itu datang mengikuti dengan naik kuda hingga tiba di sebuah tanah lapang. Mereka akhirnya tertangkap. Akan tetapi ketika mereka mau mengambil bayi itu, tiba-tiba dan iblis itu hilang meninggalkan jubah-jubah mereka. Akhirnya Lily dan Lynn berkelana melanjutkan misi ayah Lily sebelumnya untuk menemukan pos terdepan. Mereka bertahan dari kerasnya dunia, hingga akhirnya mereka tiba di pos itu, dan tidak menemukan apapun di sana. Akan tetapi mereka berdua mendengar teriakan dari seorang gadis. Ternyata gadis itu sedang diserang oleh para perampok. Tak mau tinggal diam, Lily pun mencoba menyelamatkan gadis itu. Lynn mengikuti gadis tadi ke dalam, dan Lily berbicara dengan ayah gadis itu yang sedang terluka parah. Ternyata mereka adalah keluarga yang mencoba kabur dari Abel, sang maestro tadi guys. Mereka ingin meninggalkan sekte dan mencoba memulai kehidupan yang baru. Lily pun mengatakan jika Abel dan CS-nya sudah tidak ada, dan iblis-iblis itu pun juga sudah menghilang. Tapi Pak Tua itu memberitahu jika Lily sudah ditandai. Lily adalah ibunya, dan iblis-iblis itu akan datang untuk mengklaim anak mereka. Lily tidak bisa lepas dari mereka, dan Pak Tua itu memohon kepada Lily untuk menyelamatkan mereka. Lily bisa membuat semuanya tenang dan aman dengan memberikan bayinya. Tiba-tiba, Lily mendengar sesuatu dari dalam, dan ternyata Lynn sudah terkapar bersimbah darah. Karena ditendang oleh penjahat tadi, perut Lily berkontraksi. Lynn dan gadis itu membawa Lily ke tempat pemujaan. Di sanalah akhirnya Lily melahirkan bayinya, tepat ketika gerhana bulan.
Setelah bayi itu lahir, Lin pun memberikan bayi itu ke iblis-iblis yang ternyata belum musnah guys. Dan berakhirlah sudah kisah Lily di film Curse of Blind Death. Gimana guys filmnya? Film yang cukup menarik bukan? Akan tetapi menurut pendapat saya secara pribadi, buat sebuah film bagus tak cukup hanya menarik saja loh guys. Alur cerita yang ada di film ini cukup mudah untuk ditebak. Jadi kayak biasa aja gitu loh kesannya, gak ada kejutan-kejutannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Sampaikan ya di kolom komentar. Oh iya guys, sebelum video ini berakhir, tak bosan-bosannya saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari PW Studio. Dan juga jika konten kali ini menarik, beri jempol dan juga share ya ke teman-teman dan juga sosial media kalian, agar makin banyak orang yang terhibur dengan konten ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton konten ini hingga akhir. Semoga kalian semua terhibur ya guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys. Bye.